Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan suatu lembaga pelatihan kepada putra-putri sahabat Kebun Berkah semua yang berusia antara usia PAUD sampai dengan usia sekolah menengah umum, yang tentunya terkait tentang robotik, coding atau pemrograman, animasi, dan web design. Silahkan apabila putra-putri sahabat Kebun Berkah berniat atau tertarik untuk mengembangkan bakat, mengembangkan keahlian terkait tentang bidang-bidang tadi, silahkan bisa mendaftarkan diri ke Sukarobot Academy, baik yang berkantor di Kabupaten Bogor maupun yang di Kota Sukabumi. Untuk yang di Kabupaten Bogor, sahabat Kebun Berkah, putra-putri sahabat Kebun Berkah bisa didaftarkan di kantor kami yang beralamat di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Dan yang di Kota Sukabumi ada di sekolah ya, dekat dengan City Mall Kota Sukabumi. Atau silakan sahabat Kebun Berkah bisa mengkontak admin kami yang nanti akan kami cantumkan nomornya di deskripsi video ini. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, akhir-akhir ini kita sangat dihebohkan ya peristiwa-peristiwa ya. Tapi alhamdulillah channel Junediono Kebun Berkah tidak membahas terkait dengan tadi ya. Kita sudah fokus terkait dengan kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata ya, Sukarobot maupun kegiatan dan produk-produk para petani Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah, masih seputaran hutan dan lingkungan hidup ya. Kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal ya. Hari kemarin kita membahas terkait tentang kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Jawa Timur. Sekarang kita ke barat sedikit ya, yaitu ke Jawa Barat atau masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda memiliki kearifan ya di dalam mengelola hutan atau menjaga hutan, dan memiliki filosofi dan praktek tradisional yang unik di dalam menjaga kelestarian hutan sebagai bagian penting dari ekosistem alam, sahabat Kebun Berkah. Adapun beberapa filosofi masyarakat Sunda tentang alam maupun hutan dalam hal ini ya. Yang pertama, alam merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa, sehingga sebagai anugerah maka kita harus menjaga dan memanfaatkan alam ini atau hutan ini secara bijaksana, secara arif ya. Filosofi yang kedua adalah menyangkut keseimbangan ekosistem tadi, bahwa masyarakat Sunda mempercayai bahwa kesejahteraan manusia tergantung pada keseimbangan, keharmonisan ekosistem, termasuk di dalamnya adalah hutan ya. Jadi harmonis antara manusia dan alam, sahabat Kebun Berkah, agar terjadi keseimbangan.
Yang ketiga, ternyata harmoni itu sendiri ya, harmoni dengan alam itu sendiri. Filosofi orang-orang Sunda berpadu secara harmonis dengan alam, bukan untuk mendominasi atau mengeksploitasi secara ugal-ugalan. Ya, jadi mengharmoniskan antara alam dan manusia, antara hutan dan manusia. Inilah 3 filosofi yang bisa kami sajikan ya. Mungkin sahabat Kebun Berkah bisa menambahkan filosofi-filosofi yang dimiliki oleh masyarakat Sunda dalam kaitannya dengan alam, terutama dengan hutan, sahabat Kebun Berkah. Silakan bisa ditambah di dalam komen. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, terkait dengan praktek-praktek tradisional masyarakat Sunda dalam mengelola hutan. Yang pertama, kita tentu sudah mengenal ya, sebagai masyarakat Sunda ada sistem luwung kolot ya. Luwung itu hutan, kolot itu larangan ya. Jadi hutan larangan ini ya. Sehingga hutan larangan ini memang ya semacam hutan lindung, sahabat Kebun Berkah. Karena untuk melindungi area tertentu maka dilarang untuk dieksploitasi ya. Ya, dieksploitasi secara ugal-ugalan tentunya, atau dilarang ditebang lah katakanlah. Ini ada semacam ini ya di tradisional masyarakat Sunda, luwung kolot. Nah, untuk luwung kolot ini nanti kita bahas lebih dalam, sahabat Kebun Berkah. Praktek yang kedua terkait tentang pemanfaatan sumber daya ya. Di dalam memanfaatkan sumber daya, terutama sumber daya hutan, masyarakat Sunda meyakini bahwa sumber daya itu memang terbatas, namun harus berkelanjutan. Ya. Seperti kebutuhan akan kayu bakar maupun obat-obatan ya. Karena hutan menjadikan suatu areal yang bisa menghasilkan sumber daya seperti kayu bakar maupun obat-obatan ya. Hingga harus berkelanjutan, harus lestari di dalam memanfaatkan sumber daya tadi. Yang ketiga, ternyata hutan pada praktek-praktek tradisional masyarakat Sunda ada unsur ritual adat, sahabat Kebun Berkah. Ini bisa sahabat Kebun Berkah saksikan misalnya di kasepuhan ya, di kasepuhan sirna resmi ataupun sirna galih misalkan. Ada serentahun di sana. Ada upacara adat serentahun namanya, yang merupakan sarana yang diyakini oleh masyarakat Sunda untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan hutan atau alam, sahabat Kebun Berkah. 3 hal tadilah yang memiliki suatu peran yang sangat penting ya di dalam praktek-praktek pengelolaan hutan di masyarakat Sunda. Ya. Apabila kita lihat dari unsur 3 tadi dalam praktek-praktek pengelolaan hutan atau pengelolaan sumber daya alam, maka kita bisa menarik suatu benang merah bahwa peran adat dan kepercayaan dalam pelestarian hutan di masyarakat Sunda memiliki peranan yang sangat penting. Ada adat dan ada kepercayaan terhadap hutan itu sendiri. Dari hal ini, dari adat dan kepercayaan inilah menjadi suatu dasar untuk mengambil suatu tindakan yang bijaksana di dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Ada 3 hal yang bisa kami sampaikan di dalam peran adat ini. Yang pertama adalah kepercayaan spiritual ya. Masyarakat Sunda memiliki kepercayaan spiritual adanya roh-roh
yang menghuni hutan itu ya, yang mereka harus menghormati ya. Ada apa namanya, eyang katakanlah, sebutan-sebutan ya, yang dipercaya roh-roh tersebut menghuni hutan ya, suatu hutan, apalagi di Luwung Kolot ya, ada kepercayaan-kepercayaan spiritual yang tadi. Yang kedua, terkait dengan peran adat dan kepercayaan tadi, ada aturan adat ya. Ada aturan adat misalkan di Kasepuhan katakanlah Sirna Gali maupun Sirna Resmi ya, ada aturan adat yang melarang melakukan penebangan liar dan mendorong pemanfaatan hutan secara bijaksana, secara arif. Yang ketiga, adanya kearifan lokal sebagai warisan budaya tadi di dalam menjaga hutan. Ada warisan dari leluhur kita, masyarakat Sunda, bahwa menjaga hutan merupakan bagian penting dari sebuah warisan budaya masyarakat Sunda, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, dari warisan kearifan lokal, ya, apabila kita tengok, maka ada keseimbangan di situ. Masyarakat Sunda berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian hutan. Yang kedua di dalam kearifan tadi adalah keanekaragaman. Mereka, masyarakat Sunda, menghargai keanekaragaman hayati sebagai kekayaan hutan dan merupakan bagian dari kesehatan ekosistem, termasuk kesehatan mereka ya, manusianya. Sehingga mereka sangat menghargai itu. Karena keanekaragaman hayati tadi bisa kita manfaatkan, masyarakat Sunda bisa memanfaatkan untuk obat-obatan misalkan. Sehingga mereka sangat menghargainya. Dan yang penting juga yang ketiga adalah keberlanjutan, kelestarian. Jadi praktek tradisional masyarakat Sunda di dalam memanfaatkan hutan adalah berprinsip pada keberlanjutan, kelestarian untuk generasi yang mendatang. Ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tadi kami mengungkapkan terkait dengan Luwung Kolot, hutan larangan ya. Ya, jadi kita akan bahas satu persatu terkait tentang Luwung Kolot ini. Luwung Kolot secara definisi dalam bahasa Indonesia adalah hutan larangan ya, yang memang dilestarikan secara adat ya. Dan tadi sebagai hutan larangan memiliki fungsi untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk melindungi masyarakat Sunda itu sendiri. Maka untuk itu dibuat aturan, ada pelarangan penebangan, ada dilarang membakar ya, pembakaran, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat merusak hutan. Dan di dalam pengelolaannya bisa diawasi dan dikelola oleh lembaga masyarakat adatnya, ya, dikelola oleh masyarakat adatnya di situ. Misalkan ada contoh ya, di beberapa tempat, ada di Gunung Salak ya, Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga ada masyarakat adat ya, Kasepuhan ya, ada di Ciganjur ya, dan bisa jadi ada di tempat-tempat yang lain, sahabat kebun berkah, di seputaran Jawa Barat. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan Luwung Kolot,
Ada beberapa catatan penting dari beberapa sumber ya. Ternyata latar belakang maupun sejarah Luweng Kolot ini dimulai dari masa prakolonial ya, telah ada sejak zaman prakolonial ya, dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Sunda. Demikian juga di masa kolonial, hutan ini mengalami ancaman ya, ancaman eksploitasi ya, sumber daya alam ya, karena dulu ada VOC dan sebagainya ya, ada tanam paksa di situ, maka posisi Luweng Kolot ini memang terancam pada masa kolonial. Setelah pasca kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, upaya pelestarian Luweng Kolot mulai dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat Sunda itu sendiri. Ya, ini adalah sejarah terkait dengan Luweng Kolot. Keunikan ekosistem Luweng Kolot ya, karena namanya hutan atau hutan larangan atau hutan lindung ya, tentunya akan memiliki keanekaragaman hayati ya. Bisa jadi memiliki flora maupun fauna yang beragam dan unik ya. Yang kedua, seperti layaknya fungsi hutan juga membentuk suatu iklim mikro yang sejuk dan lembab, dan tentunya berbeda dengan lingkungan di sekitarnya. Di Luweng Kolot sebagai hutan lindung atau hutan larangan tentunya memegang peranan penting di dalam sistem hidrologi ya. Ada siklus airnya di situ, ada keseimbangan di situ. Inilah ekosistem Luweng Kolot. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat kebun berkah semua, alhamdulillah dengan semakin sadarnya masyarakat terkait tentang peran Luweng Kolot ini ya, mereka sudah mulai sadar tadi ya, si pasca kemerdekaan ada aktivitas-aktivitas untuk mencoba menghidupkan Luweng Kolot, karena mereka menyadari bahwa Luweng Kolot memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah sumber kehidupan. Karena masyarakat sekitar hutan, apalagi masyarakat adat seperti Sirna Resmi atau Sirna Gali di daerah Gunung Halimun Salak, ini tergantung pada hutan ya, untuk kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kayu bakar, obat-obatan, pangan maupun papan. Ya. Yang kedua adalah merupakan warisan budaya. Luweng Kolot, ketika kita lihat dari sisi sejarah tadi, maka memiliki nilai sejarah dan budaya-budaya yang sangat penting bagi masyarakat Sunda. Seperti ada Serentahun ya, upacara adat Serentahun maupun cerita-cerita tentang kehidupan masyarakat Sunda. Peran yang ketiga adalah rekreasi. Luweng atau hutan menjadi suatu tempat objek rekreasi bagi masyarakat sekitarnya, misalkan memberi ketenangan dan memberi keseimbangan alam. Peran yang keempat adalah kesejahteraan ekosistem. Keberadaan Luweng Kolot memiliki dampak positif terhadap kondisi iklim, air, dan tanah di wilayah sekitarnya. Itulah beberapa peran sahabat kebun berkah terkait dengan Luweng Kolot atau hutan larangan di dalam kehidupan masyarakat Sunda. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, namun kita juga harus menyadari bahwa ternyata walaupun kita sudah tahu bahwa ada peran yang luar biasa dari Luweng Kolot tadi ya, kita juga masih banyak menghadapi tantangan maupun ancaman ya terkait dengan kelestarian dari Luweng Kolot ini ya. Walaupun ada yang semangat ya, tapi juga mungkin ada yang kurang ya. Ada beberapa hal ya yang dihadapi. Yang pertama, kurang kesadaran.
masih ada kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat ya tentang pentingnya menjaga kelestarian luwung kolot ini atau hutan larangan ini. Yang kedua adanya perambahan hutan, dan yang ketiga adalah degradasi lingkungan sendiri. Itu adalah tiga hal yang menjadi ancaman atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat, khususnya masyarakat Sunda, di dalam usaha mereka untuk melestarikan luwung kolot ini. Untuk itu, pelestarian luwung kolot ini tentunya harus kita lakukan dan perlu adanya dukungan pemerintah ya. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan maupun program untuk melindungi luwung kolot ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat sendiri ya. Masyarakat Sunda atau masyarakat lokal juga harus aktif terlibat di dalam pelestarian ya. Misalnya dengan patroli katakan ataupun dengan menanam pohon ya. Dan masyarakat ini juga termasuk di dalamnya adalah NGO ya, atau LSM, ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah edukasi dan kesadaran ya. Ini perlu ya, kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran melalui edukasi dan kampanye terus dilakukan untuk menjaga agar luwung kolot ini lestari. Yang keempat tentunya perlu adanya kajian-kajian ilmiah, penelitian-penelitian. Kajian-kajian harus terus dilakukan untuk memahami ekosistem, merumuskan langkah konservasi yang tepat. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, tentunya kita tadi sebenarnya sudah tahu pentingnya menjaga kelestarian luwung kolot ya, karena perannya luar biasa. Ada manfaat ekologisnya di situ, menjaga keseimbangan lingkungan dan siklus air, melindungi keanekaragaman hayati. Ada juga manfaat ekonomi ya, sebagai mata pencaharian, potensi pengembangan ekowisata, pemenuhan sumber pangan, obat-obatan, papan, dan sebagainya tadi ya. Dan juga ada manfaat sosial budaya. Ada warisan budaya di situ, ada tradisi lokal di situ. Untuk menjaga keharmonisan hubungan masyarakat dengan alam, sahabat Kebun Berkah. Ayo kita lestarikan luwung kolot atau hutan larangan ini ya, untuk anak cucu kita. Terima kasih sahabat Kebun Berkah semua yang selalu stay tune di channel YouTube Junaidi Nyono Kebun Berkah, dan kami berharap sahabat Kebun Berkah berkenan untuk subscribe dan share agar manfaatnya bisa tersebar ke masyarakat lainnya. Dan ada banyak program ya, ada program bibit gratis dan sebagainya. Terima kasih dan tetap semangat sahabat Kebun Berkah semua untuk menjaga alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat. Terima kasih.